Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok teknologi Big Data yang beranggotakan saya Muhammad Ilham Aziz Al-Farabi. Saya Rafael Fernando. Dan saya Tarik. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar data science. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu Big Data. Big Data adalah aset informasi yang dicirikan oleh karakteristik 3V, yaitu volume, velocity, dan variety yang tinggi, yang memerlukan metode dan teknologi tertentu untuk memprosesnya menjadi pengetahuan atau knowledge yang bernilai atau value dalam pengambilan keputusan. Demero DKK 2016. Volume merujuk pada jumlah besar data yang dihasilkan dan disimpan oleh organisasi. Velocity menunjukkan kecepatan di mana data dihasilkan, masuk, dan diproses. Variety menggambarkan keragaman jenis data yang ada, termasuk data terstruktur, data tidak terstruktur, dan data semi terstruktur. Mengapa fenomena Big Data berkembang pesat? Dengan besarnya potensi data yang ada saat ini dan di masa depan, maka besar juga potensi informasi yang tersedia untuk ditransformasi menjadi pengetahuan atau knowledge, sehingga dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan atau wisdom. Dengan demikian, jika Big Data dapat ditangani dengan baik, akan memberikan manfaat besar bagi organisasi, khususnya semakin bijaksana dalam mengambil keputusan yang didasarkan atas data. Masalah utama Big Data. Masalah utama Big Data dikenal dengan istilah fenomena data deluge. Suatu fenomena di mana laju pertumbuhan data lebih tinggi daripada laju kemampuan memproses dan menganalisis data suatu organisasi. Dari gambar ini dapat dilihat besarnya volume data dibandingkan dengan objek fisik. Oleh karena itu, dalam memproses dan menganalisis data, kita memerlukan teknologi yang tidak konvensional lagi. Di sini saya akan menjelaskan 3 jenis data dalam Big Data. Yang pertama, data structure. Jenis data structure, data tradisional dapat diproses, disimpan, dan diambil dalam format tetap. Jenis data ini disimpan dalam bentuk tabel, baris, dan kolom yang normalnya disimpan dalam Excel atau spreadsheet. Yang kedua, data semi-structured. Jenis data semi-structured merupakan jenis data yang dimasukkan ke dalam sebuah tabel, tetapi skemanya tidak sama dengan tabel biasa yang hanya terdiri dari baris dan kolom. Data semi-structured mengandung format data terstruktur dan tidak terstruktur. Yang ketiga, data unstructured. Jenis data unstructured adalah data dengan bentuk yang tidak dikenal, harus disimpan dengan format khusus karena tidak memiliki struktur yang spesifik seperti jenis data structured. Kemudian, arsitektur teknologi Big Data. Untuk mengatasi masalah Big Data, maka teknologi Big Data bukanlah suatu teknologi tunggal. Oleh karena itu, kita perlu melihatnya secara menyeluruh dan secara detail melalui arsitektur teknologi Big Data. Pada gambar di sini dijelaskan S1 sampai SN adalah sumber atau source dari Big Data, seperti sensor, aplikasi media sosial, Twitter stream, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Kemudian web berita atau news, satelit, basis data, dan sumber lainnya. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, menggunakan aplikasi yang dibuat khusus untuk memproses big data atau proses P1 sampai PN. Misalnya, kita dapat membuat aplikasi penangkap data Twitter atau Twitter Stream Capture. Yang kedua, menggunakan aplikasi yang sudah jadi sebagai mediator atau middleware pada M. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah teman saya presentasikan. Di sini teknologi Big Data. Hadoop merupakan sebuah tools framework yang dibuat oleh Google dan Apache Software Foundation yang dikhususkan untuk mempermudah pekerjaan yang terkait dengan Big Data Analytics. Beberapa teknologi dalam ekosistem Hadoop. 1. HDFS, Hadoop Distributed File System merupakan sistem file terdistribusi. Kedua, MapReduce, framework pemrograman terdistribusi yang dapat diterapkan terhadap data yang tersimpan pada HDFS. Yang ketiga ada HBase, sistem basis data berbasis columnar database system. Kemudian keempat ada Hive, sistem pemroses data yang berjalan di atas MapReduce namun memiliki antarmuka akses berbasis SQL. Kemudian ada Spark, pemroses data berbasis memori.
Selanjutnya ada Scoop, yaitu tool yang sangat efisien untuk mentransfer data dari Hadoop, HDFS, dan HBase ke penyimpanan data terstruktur seperti basis data relasional. Kemudian yang terakhir ada Flume, atau Kakas, tool yang menyediakan layanan pengumpulan, agregasi, dan pemindahan data log skala besar. Selanjutnya ada teknologi Big Data komersial. Selain teknologi open source yang tergabung pada ekosistem Hadoop, telah tersedia beberapa platform teknologi komersial yang berbasis cloud computing. Pemain utama teknologi Big Data komersial tersebut adalah yang pertama Amazon Web Service, kedua Microsoft Azure, ketiga Google Cloud Platform, sedangkan pemain dengan kapabilitas menengah ke bawah adalah IBM, Oracle, dan Alibaba Cloud. Contoh penggunaan teknologi Big Data. Contoh untuk mengantisipasi penyebaran berita bohong atau hoax. Misalkan berita yang ditangani bersumber dari media sosial Twitter, analisis hoax, atau tidak dilakukan menggunakan algoritma machine learning berupa algoritma clustering dan klasifikasi. Hasil analisis dikirimkan ke situs www.antihoax.id yang memiliki basis data MySQL Enterprise. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok teknologi Big Data. Apabila ada maaf dan kekeliruan, mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.